Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Apa kabar generasi Khair Ummah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini Ustaz bisa bertemu dengan kalian walaupun hanya dengan lewat video YouTube seperti ini. Semoga ini menjadi salah satu ilmu yang antum bisa peroleh, yang bisa antum amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini Ustaz akan memberikan sebuah tausiah yang berjudul atau bertema "Aku berusaha supaya tidak terlambat datang ke sekolah". Wow, luar biasa. Karena ketika salah seorang di antara antum ada yang terlambat datang ke sekolah, itu perasaannya akan, sebagiannya mungkin akan ada yang malu, ya, ataupun sebagiannya ada yang pulang lagi karena gak mau ketemu dengan teman-teman karena terlambat datang ke sekolah. Nah, ini yang menjadi poin penting, yang menjadi pelajaran penting yang akan Ustaz sampaikan di sini. Temanya yaitu aku berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, anandaku sekalian, apakah antum pernah melihat teman antum datang terlambat ke sekolah? Pasti pernah, ya. Pasti sebagian dari antum pasti pernah melihat teman-teman datang terlambat ke sekolah. Itu ada beberapa faktor, ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan mereka atau teman-teman antum terlambat datang ke sekolah. Kita juga tidak boleh suudzon, tapi kita harus husnudzon. Tetapi kalau tidak kita istilahnya ingatkan, kalau kita tidak peringati, maka itu akan menjadi bi'ah atau kebiasaan. Kebiasaannya apa? Kebiasaan yang jelek, kebiasaan yang buruk, ya. Karena sudah menjadi bi'ah, itu akan terbiasa sampai dia dewasa, dia akan selalu terlambat. Mau dia bekerja, mau dia bangun tidur, mau dia sholat, itu akan menjadi bi'ah, kebiasaan yang akan berlangsung sampai dia menjelang sampai dia tua, dan itu tidak bisa dirubah kecuali kalau dia bertobat dan dia beramal soleh dan dia melakukan niat dan mengazam diri untuk tidak terlambat lagi. Kenapa Ustaz bahas seperti ini? Yang pertama, ini ada pelajaran-pelajaran, ada hikmah-hikmah yang tersembunyi. Kenapa kita tidak boleh terlambat datang ke sekolah? Yang pertama, itu adalah satu bukti ketaatan kita kepada aturan-aturan sekolah. Bahkan lebih besar lagi, taat kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana dalam Al-Quran yang Ustaz sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Ini adalah salah satu bukti untuk menjadi pedoman kita bahwa ketika kita tidak terlambat ke sekolah, berarti kita taat akan aturan yang telah diberikan oleh sekolah kepada kita. Apakah aturan yang diberikan oleh guru kita?
wali kelas kita atau kepala sekolah yang memberikan aturan itu. Kalau kita taat, berarti Allah akan menjadikan kita orang-orang yang beriman, sebagaimana tadi yang dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, subhanallah, kalau kita tidak terlambat. Yang kedua, ketika kita tidak terlambat datang ke sekolah, itu akan melatih kita supaya tidak lalai, tidak malas. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dijelaskan orang yang malas itu sebagian dari orang munafik. Salah satu tanda-tanda ciri orang yang munafik, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, orang-orang munafik itu ketika dia mau mengerjakan sholat, ketika mau didirikan sholat, dia berleha-leha, malas untuk mengerjakan sholat. Begitu juga ketika kita kebiasaannya sudah terlambat ke sekolah, kita akan malas untuk bangun pagi-pagi. Dan itu akan menjadi bi'ah yang buruk, kebiasaan yang buruk, yang kata Ustaz juga tadi sampaikan, bahwa ini akan antum istilahnya bawa sampai nanti dewasa nanti. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang ketiga, ketika antum berusaha tidak terlambat ke sekolah, antum akan merasa percaya diri. Kenapa merasa percaya diri? Iya, karena ketika antum datang ke sekolah pagi-pagi, antum merasa, wah, anak nih paling rajin datang ke sekolah. Ya. Coba kalau antum terlambat datang ke sekolah, pas datang sudah dimulai pelajaran, pasti akan ada rasa malu, akan ada rasa takut, akan ada rasa, kalau biasanya menangis, dia akan menangis dan pulang lagi mungkin ke rumahnya. Ya. Jadi pelajaran yang penting yang Ustadz akan jelaskan hari ini, diantaranya yang pertama, janganlah kita membiahkan untuk terlambat ke sekolah. Apalagi faktor-faktor penyebabnya itu karena kita bangunnya kesiangan. Sekarang karena kita di bulan Ramadan, ya biasanya sahurnya sebelum adzan subuh, ya, insya Allah ya, tidak ada yang terlambat sahur ya, insya Allah. Nah, kita akan menjadi kebiasaan kalau ini dibawa sampai nanti bulan Syawal dan seterusnya. Ketika kita bangun sebelum adzan subuh, itu akan menjadi bi'ah bahwa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan golongan orang-orang yang beriman. Jadi untuk kesimpulannya, ketika antum atau ketika kita datang tidak terlambat ke sekolah, maka kita akan memetik beberapa hikmah, beberapa pelajaran. Yang pertama, kita akan menjadi orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada aturan-aturan sekolah. Yang kedua, kita akan tergolong orang yang tidak lalai, tidak malas, ya. Karena tadi kalau kita tergolong orang yang lalai dan orang malas, berarti kita termasuk orang yang munafik. Yang ketiga, kita akan percaya diri dan tidak akan istilahnya melemah, tidak akan malu ketika kita datang tidak terlambat. Sekian yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga ini menjadi salah satu pelajaran atau salah satu istilahnya ilmu yang antum bisa ambil supaya kita tidak bisa atau kita tidak terlambat lagi datang ke sekolah maupun bangun dari tidur. Ya, semoga di Ramadan kali ini bi'ah atau kebiasaan yang kita bangun, tahajudnya, puasanya, sholat tarawihnya, sholat witirnya, sholat tahajudnya, ya, itu bisa kita bawa nanti di bulan-bulan seterusnya, yaitu dengan banyak sholat tahajud, banyak sholat witir, dan terutama saum sunnahnya. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.